nanti bakal ada yang dapat hadiah. Lagunya Cicak-Cicak di Dinding. Ya. Nanti ini dioper terus dilirik sampai ke depan. Kalau misalnya satu lagunya belum selesai ya putar lagi gitu. Ya. Ya mulai 1, 2, 3. Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap, jalan seekor nyamuk. Sama-sama. Coba Mbak Dia coba dibuka dulu itu kertasnya. Iya juga. Ada hadiahnya apa Mbak Dia? Bacakan. Baca pantun. Iya, pantun. Ini pantunnya Mbak Dia. Tolong berdiri bisa dibacakan dengan keras nanti teman-teman jawab cakep gitu ya. Ini pantunnya. Berdiri Mbak Dia, dibacakan. Ya. Perhatikan teman-teman nanti dijawab ya. Dijawab. Pergi belajar ke pulangnya mampir ke rumah Mbak. Pelajari ilmu pengetahuan agar berguna di hari nanti. Terima kasih Mbak Dia. Pantun yang ini terkait sama materi yang akan kita pelajari ya, karena materinya menyangkut tentang ilmu pengetahuan. Selanjutnya ada gambar, nanti tolong dilihat dulu. Gambar apa ini? Elektro laki-laki. Apa? Barcelona. Iya, yang mana Barcelona? Iya betul. Arsenal. Di sebelah gambar apa? Atlet betul. Perempuan tahu ini? Kalau masih belum tahu mungkin lebih akrab lah sama wajah itu. Nah, tahu? Yang sebelah sini siapa? Nah, yang sebelah. Nah, Kontak. Arsenal sama Arsenal. Ini udah kali bisa. Ponsel sama Madrid. Ponsel sama Madrid. Ini tempat mainnya Messi sama Ronaldo ini lahir di daerah yang disebut Spanyol. Nah, pada pelajaran kali ini kita akan membahas tentang kota yang ada di Spanyol atau peradaban Islam yang pernah ada di Spanyol. Teman-teman di pertemuan kemarin sudah dibahas kan sejarah di Damaskus atau misalnya seenggaknya pengertian sejarah. Sudah pernah dibahas? Nah, ya sejarah itu apa? Amin. Ya, apa lagi? Ada yang bisa lagi? Jauh lebih tepat. Sejarah itu ingat ini ya, kata-katanya itu dari kata sajaratun. Artinya apa? Tulisannya gimana tulisannya? Nah, tulisannya kurang lebih kayak gini ada mama. Artinya pohon. Sejarah Islamnya pohon yang mana isinya itu adalah pencatatan perjalanan hidup manusia, dimulai dari benihnya, akar mula pencatatannya, naskah-naskahnya sampai ke peristiwa-peristiwa yang sifatnya itu makro, internasional, dan sebagainya. Nah, pada pembelajaran kali ini tujuan dari kita belajar dan juga penilaian itu meliputi tiga aspek teman-teman. Yang pertama adalah sikap teman-teman dalam mengikuti pembelajaran, ya. Terus yang kedua adalah pengetahuan, karena ini istilahnya adalah kognitif ya, di sejarah itu kan khususnya pengetahuan ini susah kalau di praktek ini. Dan yang ketiga adalah keterampilan. Keterampilan ini diperoleh dari penugasan yang nanti akan saya lakukan. Nah, fokus. Oke. Nah, perhatikan ini gambar apa? Saat ya. Yang ditunjukkan warna coklat apa? Nah, terus kuning. Tidak sama. Terus yang hijau-hijau. Nah, pembahasan kita ini
di wilayah yang hijau itu, ya, di Libya, Maghrib sama Andalus. Untuk mungkin pengantar ya, jadi peradaban Islam itu pada mulanya itu hanya berada di daerah yang tepat itu, daerah Arabia, kemudian mulai menyebar ke yang kuning itu, dan terus kemudian sampai ke yang hijau. Nah, kita akan bahas yang hijau. Andalus itu ditaklukkan saat gubernur Afrika Utara atau Ethiopia ini, dan juga sekarang itu sudah masuk wilayah Maroko, itu punya ambisi. Selain punya ambisi juga ada orang-orang Spanyol yang merasa didolimi oleh penguasa lokalnya gitu. Karena dia merasa didolimi, dia ngadu nih ke gubernur, namanya gubernurnya Musa bin Nusayr. Dia ngadu, kemudian saat itu Musa melihat bahwa kekuatan Islam sedang kuat, secara intelektual kuat, secara militer kuat, secara ekonomi kuat. Akhirnya dia memerintahkan panglimanya bernama Khalid bin Ziyad untuk menaklukkan Andalus yang kebetulan saat itu kerajaannya sedang terpecah belah karena bangsawannya mengalami degradasi moral. Bangsawannya banyak yang memakai jasa pelacur, kemudian banyak yang minum minuman khamar, dan akan kepentingan rakyatnya. Nah, itu untuk mengantar. Yang akan jadi pokok pembahasan kita pada pertemuan kali ini itu bukan sistem politik ataupun ekonominya, melainkan peradabannya, inti dari peradabannya, yaitu bagaimana perkembangan ilmu pengetahuan pada masa dinasti Umayyad di Spanyol. Untuk lebih jelasnya akan kita telusuri bersama-sama sama kelompok masing-masing. Nah, saya bagi kelas ini menjadi 3 kelompok. Kelompok pertama 1, 2, kelompok kedua 4, 5, kelompok 3. Masing-masing dari kalian silakan buka buku paket yang sudah saya share di grup. Kelompok ini buka, di situ dicantumkan halamannya juga dan materinya. Silakan kalian cari bentuk-bentuk perkembangan ilmu pengetahuannya di situ, temukan apapun bisa kalian. Saya beri waktu 20 detik. Silakan mulai dari sekarang. Nanti masing-masing dari perwakilan akan saya tunjuk untuk mengemukakan hasil temuannya. Ya, cukup, waktu yang diberikan habis. Sekarang kelompok 1, Mas Hamid, bacakan tentang perkembangan fikih pada masa dinasti Umayyad di Spanyol. Perkembangan fikih pada masa dinasti Umayyad di Spanyol yaitu kebanyakan masyarakat Spanyol Islam menganut mazhab Maliki. Mazhab Maliki menjadi aliran fikih yang populer. Di antara ulama fikih yang terkenal adalah Ziyad Abdul Rahman. Ilmu ini dikembangkan kemudian oleh Ibnu Yahya. Dia pernah menjadi qadhi pada masa Syam. Ibnu Abdul Rahman. Fuqaha terkenal lainnya adalah Munzir bin Sa'id al-Balkhi, Abu Bakar bin Al-Qurtubiyah, dan Ibnu Hazm. Iya, tepuk tangan dulu buat Mas Hamid. Jadi fikih yang dipakai oleh dinasti Umayyad saat itu mazhabnya apa, teman-teman? Maliki. Mazhab Maliki. Ya, karena saat itu Hanafi belum terlalu berkembangnya juga di Baghdad katanya. Kemudian kelompok 2, Mbak Ami, bacakan perkembangan seni di dinasti. Seni dan musik syair di Spanyol didasarkan pada model syair Arab. Syair digabungkan dengan musik. Tokoh terkenal dalam bidang seni musik yaitu Al-Hasan Ibnu Nafis yang dikenal dengan Ziriam atau tahun 789 sampai 857 Masehi. Ziriam selalu tampil dalam perjamuan dan pertemuan di Cordoba. Dia mahir dalam menggubah lagu. Ilmunya diajarkan pada anak-anak bahkan pada usia muda, sehingga ilmunya menjadi terkenal
untuk kayak seni-seni musik yang modern, kalau yang jazz, kalau yang misalnya gitar, TikTok juga belum ada di situ. Yang ada hanya syair dan musik-musik klasik yang instrumental gitu. Belum ada yang sampai pakai alat-alat elektrik gitu. Kemudian yang ketiga, Mbak Lisa bacakan perkembangan sains di era dinasti Umayyad. Iya. Pada masa kepala Islam, ilmu-ilmu kedokteran, musik, matematika, astronomi, kimia, dan lain-lain juga berkembang dengan baik. Dalam ilmu kimia dan astronomi, muncul tokoh terkenal yaitu Abbas ibn Farnas. Ia adalah orang pertama yang menemukan pembuatan kaca dari batu. Ibrahim ibn Yahya al-Naqas merupakan ahli dalam astronomi. Al-Hasan Ya, dilanjutin. Al-Hasan ibn Abi Ja'far dan saudara kandungnya Al-Hafidh adalah Ya cukup. Terima kasih, tepuk tangan dulu buat kalian semua. Jadi sains itu memang sudah berkembang ya, cuma memang tidak semodern sekarang. Dan itu perkembangan sains juga didorong oleh intensitas persaingan dengan perkembangan sains yang ada di perbedaan segala itu. Nah, ini menjadi batu loncatan orang Eropa bisa melakukan gerakan Renaissance yang nantinya akan mengungguli kita yang ini. Nah, terakhir, pelajaran apa yang bisa kita ambil dari pertemuan hari ini? Ini kita ambil 4 poin inti. Itu pertama, semangat mencari ilmu. Di zaman itu, ulama-ulama itu jam tidur itu sedikit sekali ya. Jadi 3 jam tidur, sisa itu ya kalau nggak baca ya tulis. Semangat mencari ilmu mereka itu tinggi sekali gitu. Jadi mereka mengembangkan ilmu yang untuk ilmu sendiri, bukan mengembangkan ilmu untuk cari kerjaan, terima di korporasi dan sebagainya. Enggak. Jadi mereka mencari ilmu ya untuk ilmu itu sendiri. Kemudian bersedia mempelajari bahasa asing, entah itu orang Arab ataupun orang Eropa yang belajar misalnya di Universitas Cordoba, itu mereka mau nggak mau harus belajar bahasa asing. Orang Arab harus belajar bahasa Spanyol, orang Spanyol harus belajar bahasa Arab, supaya ada pertukaran budaya, supaya ada pertukaran pemikiran di situ. Nah, di sini terbuka pada budaya baru, namun tetap memegang teguh nilai-nilai ajaran Islam. Nah, walaupun mereka misalnya melakukan gerakannya itu open gitu, open minded, open behavior, tapi mereka itu tidak kebablasan dalam menerima budaya-budaya asing yang tidak sejalan dengan ajaran-ajaran Islam. Kemudian mereka selalu berusaha dekat dengan para ahli ilmu dan pusat ilmuwan. Orang-orang di Andalus waktu itu mereka tuh berusaha mendekat kepada para ulama dan para ilmuwan, ataupun misalnya mereka tidak ada ulama ataupun ilmuwan di tempatnya, biasanya mereka tuh mendatangi pusat-pusat ilmuwan seperti universitas ataupun perpustakaan-perpustakaan yang ada di pusat kota. Nah, pembahasan yang akan datang adalah perkembangan filsafat, perkembangan sejarah, perkembangan sastra, dan minggu depan ada ujian akhir. Dan itu selamat belajar. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhiri pembelajaran kita ini dengan mengucap hamdalah. Alhamdulillah. Ya Allah, masih tidak komentar.